Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya berdua kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Kalau ngeliat Hilman tuh adem banget Bu ya, sejuk banget ya, kayak frozen food ya Bu ya. Dingin nih tatap. Iya, AA juga kalau lihat Bang Bedu, iya, makin hari wajahnya berbunga-bunga. Wah, makasih AA. Karena di depan AA ada bunga, ya. Kalau depannya buah-buahan, berbuah-buah dong Iya. wajahnya. Iya. Dan ini menunjukkan saking bahagianya kita karena bertemu dengan bunda-bunda calon bidadari surga semua. Mudah-mudahan semuanya yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV, insya Allah semuanya berkah dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah mulai tercium nih Bu di sini Bu, aroma-aroma surganya. Masya Allah. Sudah mulai cium bau balsem, bau minyak angin. Fresh. Minyak kayu putih ya. Ya, tapi itulah ya, minyak telon juga ya. Nah, tapi ya mereka ini hadir memang benar-benar ingin ngaji bersama. Masya Allah. Jamaah ini hadir jauh-jauh. Iya. Dari jauh-jauh. Iya. Kalau dari dekat-dekat, sini dari dekat-dekat. Iya. Jauh-jauh. Kita sapa ya Ayah. Dari Majelis Taklim Ashifa BSD Tangerang, Majelis Taklim Syahrul Islam Kuningan Jawa Barat, Majelis Taklim Rahmatul Ummah Bogor, Majelis Taklim Nahdatusi Syabab Citrep, Majelis Taklim Nurul Wafa Citrep, dan Majelis Al-Ikhlas Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Bu. Nah, Bu. Tinggi suaranya Ibu ya. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Betul Bu? Betul. Meskipun mereka sudah berpisah. Ya Allahu Akbar. Ya, ikatan anak dan orang tua itu tidak ada bekas. Kalau suami sama istri ada bekas. Ada mantan maksudnya Bu ya, bukan bekas. Kalau bekas tadi kiloin bekas ya Bu ya. Besi bekas, kardus bekas. Iya, mana berat lagi kan? Iya. Pada 90 kilo ini ya. Iya. Nah, tapi kalau pada anak tidak ada yang namanya mantan atau bekas. Ya, abadi selamanya hingga akhir hayat. Nah, dalam kajian hari ini nih, berdua akan mengajak jamaah ya untuk mendengarkan tausiah dari A bertema hidup rukun demi kebahagiaan anak-anak. Dan ingat, anak bukan alat balas dendam. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah bersama A Hilman. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda,
Setiap rumah tangga yang diberikan amanah anak untuk hadir dalam rumah tangganya pasti ingin anak-anaknya tumbuh dalam kebahagiaan. Iya apa iya? Orang tua kadang mengorbankan apapun untuk kebahagiaan anaknya. Setuju? Ayah, ibu kadang mengorbankan apapun, berangkat pagi, pulang pagi, kaki di kepala, kepala di kaki, betul? Banting tulang, pengen membahagiakan anak. Setuju atau tidak? Dan itu adalah kemuliaan bagi orang tua. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hadirkan saat kita berumah tangga dengan pasangan kita. Maka disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqan. Sungguh anakmu punya hak yang harus kamu penuhi. Apa di antaranya? Anakmu butuh tumbuh dalam kebahagiaan. Maka izin untuk kita yang punya anak, mohon maaf kalaupun kita bertengkar, berantem sama pasangan kita, kalau bisa jangan ditunjukkan di depan anak-anak kita. Setuju? Karena khawatirnya anak kita melihat, anak kita merekam, dan itu akan jadi trauma yang sangat dalam untuk hati anak-anak kita. Kan banyak yang dia bersama sama pasangan tapi mohon izin, mohon maaf, di depan anak kadang-kadang sering nunjukin mereka bertengkar. Sering, bahkan tidak sedikit suami dan istri saling menjelekkan dirinya di depan anaknya. Nah, nanti kalau kamu nikah, jangan cari kayak bapak kamu ya. Anaknya nanya, emangnya bapak kenapa? Ya gitu, pokoknya jangan. Anaknya perempuan, bapaknya bilang sama anak perempuan, nak nanti kalau kamu nanti jadi istri, jangan kayak mamah kamu. Saling menjatuhkan, padahal izin suami istri itu pakaian untuk keduanya, betul? Suamimu pakaian untuk istri, istri pakaian untuk suami, harusnya saling menjaga, betul? Begitu seterusnya. Kalaupun nanti kita ternyata takdirnya harus berpisah dengan pasangan kita, ingat, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Setuju? Maka nggak boleh nanti setelah berpisah masing-masing ngerasa paling baik menjelekkan pasangan. Jangan. Kita boleh gagal jadi suami, mungkin kita gagal jadi istri, tapi kita tidak boleh gagal jadi ayah dan ibu untuk anak-anak kita. Setuju? Gimana Bang Bedu? Setuju. Setuju ya. Setuju kan? Setuju. Ya. Setuju. Mungkin kita berpisah sama pasangan, mungkin takdir jodohnya sampai di situ, betul? Enggak apa-apa. Yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Kita mungkin berpisah dengan pasangan kita, tapi anak jangan berpisah dengan kebahagiaannya, betul? Tapi anak jangan pernah berpisah dengan masa depannya. Maka nanti kalaupun kita berpisah, yuk sama-sama hilangkan ego, hilangkan kemarahan satu sama lain, fokus anak-anak kita harus tumbuh dalam kebahagiaan. Dan ingat, kalaupun kita berpisah, kita masih punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak kita. Setuju?
Begitu pula seterusnya. Seorang istri kalaupun berpisah, kita masih punya tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak kita. Tumbuhkan anak sebagai kebaikan. Ya kalau kita bersama tidak membuat anak bahagia, untuk apa? Mungkin berpisah adalah pilihan terbaik yang masing-masing akan lebih fokus untuk bisa membahagiakan anaknya masing-masing. Setuju? Percayalah, Allah Maha Baik, Allah sangat baik, dan Allah akan memperbaiki keadaan kita selama kita baik kepada anak-anak kita. Yakin gak masing-masing anak punya rezekinya? Yakin gak setiap anak punya masa depannya? Kita boleh gagal di rumah tangga, tapi kita gak boleh gagal jadi orang tua untuk anak-anak kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita boleh gagal jadi orang tua, jadi rumah tangga. Tapi tidak boleh gagal jadi orang tua. Baik, jamaah sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya sekarang Mau banyak. saya. Aduh, jadi gak enak saya. Mana nih? Ya ibu, boleh bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa, izin mau yel-yel dulu. Boleh. Siapa kita? Majlis. Talim Al-Ikhlas. Dari mana kita? Serang Bahagia. Udah mulai bahagia. Emang harus begitu ya? Iya. Bahagia. Iya Ustaz. Harus begitu memang. Iya. Bahagia. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Serang Gria Bahagia. Serdang Indah. Serang Bahagia. Iya. Tapi ibu Ida bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Kelihatan ibu bahagia. Kelihatan. Bahagia apa bahaya? Bahagia bu ya. Insya Allah bahagia. Silakan Insya Bunda. Allah. Ya, Aa sedikit mau curhat. Iya. Iya. Kebetulan saya mempunyai teman. Kan sedikit aja udah ya. Ya. Tadi bilangnya sedikit. Sedikit curhat ya. Jangan banyak-banyak ya. Saya mempunyai teman dan qadarullah teman saya ini mempunyai masalah yang cukup berat. Ya. Jadi teman saya ini baru melahirkan 3 bulan. Baru melahirkan 3 bulan. Dan kita sebut saja namanya Dinda ya. Dinda. Ya. Berarti anaknya berapa bulan? Anaknya baru 3 bulan. Iya, Bu. karena baru melahirkan. Karena baru melahirkan 3 bulan. Nah iya dong. Kalau anaknya udah 6 bulan berarti baru melahirkan 6 6 bulan. Kalau anaknya udah kuliah berarti baru melahirkan. Ya. Terus Dinda ini baru melahirkan 3 bulan. 3 bulan. Dan dia ini mempunyai masalah yaitu perselingkuhan. Ya. Aduh. Dia selingkuh dengan seorang pria Ya, temannya. iya Dinda ya ke pria. Kalau Dandi ya ke wanita. karena namanya Dinda. 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 Jadi ke Pria kalau namanya Dandi, ke wanita. kalau Dendi. Dendi. Oke, Ya, terus Dinda. Jadi dia berselingkuh dengan pria temannya dan dia juga dengan alasan perselingkuhannya itu semenjak dia mengandung sampai dia melahirkan 3 bulan, dia tidak diberikan nafkah batin, oleh suaminya. Ya, oleh suaminya. Oleh suaminya. Oke. Setelah dengan alasan dia tidak diberikan nafkah Batin. batin, ya. Akan tetapi walaupun dia tutup-tutupin perselingkuhannya itu, bangkai pun akan tercium juga ya, ya. Oh selingkuh sama bangkai. Enggak, sama pria. Oh. Jadi yang ditutupin itu perselingkuhannya. Oh, perselingkuhannya, iya. Iya. Perselingkuhannya itu ditutup-tutupi. Iya. Namanya bangkai. Terdengarlah oleh Keluarganya. suaminya. Oh suaminya. Suaminya akhirnya mengetahui perselingkuhan itu. Iya. Astaga, terus? Suaminya mengetahui perselingkuhan Dinda dan akhirnya suaminya itu memutuskan untuk menceraikan Dinda. Memutuskan untuk menceraikan Dinda dan
hak asuh anaknya jatuh ke suaminya. Karena Dindanya berselingkuh. Karena Dindanya berselingkuh. Oke. Ya. Lanjut. Setelah itu? Setelah itu Dinda dengan kesalahannya dia mengakui bahwa dia itu salah. Dia memohon maaf sampai Dinda ini mencium kaki suaminya. Memohon-mohon agar dia itu dimaafkan. Sampai kayak semacam maafin sujud-sujud gitu ya, kayak iya. memohon sampai mencium kaki suaminya. Kaki yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Pokoknya cium kaki lah. Bukti untuk sungguh-sungguh minta maaf gitu ya. Iya. Akan tetapi karena mungkin suaminya terlalu sakit hati, tidak mau memaafkan istrinya yang menurut dia sudah kelewatan berselingkuh, padahal baru 3 bulan. 3 bulan melahirkan. Oh iya. Ya. Akhirnya diceraikan dan anak jatuh ke tangan suaminya. Malah suaminya menghukum si istrinya. Untuk? Dinda ini menghukum Dinda agar tidak menemui anak-anaknya. Agar tidak menemui anak-anaknya. Jadi pertanyaan saya, apakah pantas hukuman itu untuk anak-anaknya yang tidak bisa bertemu dengan ibunya? Ya, cukup sekian curhatan dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bagian akhir dijawab. Bunda. Pertama, AA ingin menyampaikan nasihat hati-hati dengan berkhianat kepada pasangan. Selingkuh itu menurut AA bukan hilaf. Selingkuh itu pasti direncanakan. Dan selingkuh itu diusahakan. Dan selingkuh itu pasti dilakukan dengan penuh kesadaran. Setuju nggak? Dan menurut saya orang yang selingkuh itu bikin susah sendiri. Tapi itulah, setan memang sangat dahsyat godaannya. Nafsu memang sangat dahsyat kekuatannya. Sehingga kadang orang tahu itu dosa dan salah, tapi kadang-kadang terus aja dilakukannya. Nauzubillahi min zalik. Dan dengan pertanyaan ibu, ini menunjukkan, mohon maaf, ternyata yang selingkuh bukan hanya laki-laki. Ternyata kasih tahu itu. Iya. Ternyata perempuan pun juga punya potensi untuk berkhianat dari pasangannya. Jadi izin ya, jangan selalu mendiskreditkan laki-laki untuk berselingkuh. Karena dari pertanyaan ibu, ada juga wanita yang berselingkuh. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan ingat, taubat, minta ampun, karena itu adalah dosa besar yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, beliau bertanya, suaminya menceraikan dan suaminya ngasih hukuman sama mantan istrinya untuk tidak bertemu dengan anaknya. Apakah itu wajar? Dalam konteks jangka pendek wajar. Tapi untuk jangka panjang tidak. Jadi mungkin dalam waktu 6 bulan untuk tidak bertemu wajar karena suami kecewa. Ibu yang harus menjadi sekolah pertama buat anak malah jadi orang yang berkhianat pertama buat anak. Betul nggak? Makanya mohon maaf ya. Mungkin ini salah tapi izin saya sampaikan. Perempuan itu kalau berpaling kan pakai hati. Kalau laki-laki mungkin pakai logika aja. Nafsu kalau lebih bahasa kasarnya mah. Senang selesai udah. Tapi kalau perempuan sudah berani berkorban, berpaling, nemuin yang bukan halalnya, ngorbanin waktu, kalau nggak pakai hati nggak bisa. Pasti pakai hati. Makanya perempuan yang berselingkuh lebih berbahaya daripada, saya nggak bilang gitu ya. Walaupun memang dua-duanya juga salah. Tapi apakah wajar hukumannya? Wajar jangka pendek. Tapi jangka panjangnya menurut saya harus belajar berdamai.
Mungkin istri kita kemarin punya salah, iya. Dia sebagai istri tidak baik, iya. Tapi mudah-mudahan dia mengambil ibroh dan pelajaran. Dan ke depan dia belajar jadi ibu yang baik. Betul? Dan jangan suka menghukumi kesalahan seseorang dengan kesalahan kemarin. Jadi kalau kita lihat orang tuh jangan, oh kamu mau banyak dosa. Iya kemarin. Mudah-mudahan sekarang dia bertaubat dan sudah jadi orang baik. Maka ada istilah, jangan melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Setuju? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Dan Allah lindungi perasaan anak-anak kita. Dan insya Allah semua masalah ada hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Artinya untuk jangka pendek bolehlah kasih punishment, hukuman sebagai pelajaran kepada istrinya yang berselingkuh untuk tidak bertemu dengan anak-anaknya. Tapi untuk jangka panjang jangan hilangkan hak anak untuk bertemu kedua orang tuanya ya. Baik, seperti itu Bu ya. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Meraih berkah menuju jannah.